don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhumma kama rabbayani soghiro. Rabbis rohli shoderi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai, izinkan Mimin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang udah nyisihin waktu dan rezekinya buat bantu donasi. Kalian keren banget. Bantuan kalian bener-bener ngebantu banget buat mereka yang lagi butuh uluran tangan. Buat yang belum sempat ikutan, nggak apa-apa banget, masih terbuka kok, dan sekecil apapun yang kalian beri, pasti sangat berarti. Yuk, bareng-bareng kita terus sebarin kebaikan. Kadang cuma sedikit dari kita, tapi bisa jadi harapan besar buat mereka. Nggak perlu nunggu banyak, yang penting dari hati. Sekali lagi, terima kasih banyak ya. Semangat terus buat berbagi dan jadi alasan orang lain tersenyum hari ini. Nah Sobat Duta Balap, tahukah Sobat bahwa baru saja memulai debutnya di MotoGP Qatar 2025 2 pekan lalu, Jorge Martin kembali cedera dengan mengalami hemopneumothorax disertai beberapa patah tulang rusuk akibat insiden di sirkuit Lusail. Alhasil pembalap Aprilia Racing ini harus absen pada MotoGP Jerez yang akan berlangsung pekan ini meski sempat menjalani pemeriksaan medis di pusat medis sirkuit dan kemudian di Rumah Sakit Umum Hamad di Doha, Qatar. Trauma pleuropulmonari yang dialaminya memerlukan prosedur pemasangan selang pada saluran pernapasan untuk mengeluarkan udara agar paru-parunya kembali mengembang. Selain itu, tulang rusuknya yang patah menimbulkan rasa nyeri hebat dan menjadi kendala dalam melakukan aktivitas fisik dasar. Hingga saat ini, kondisi Martin masih terus dipantau. Tim medis harus memastikan bahwa paru-parunya dapat mengembang secara stabil sebelum alat bantu pernapasan mekanis dapat dilepaskan, sementara selang udara dapat tetap terpasang. Pemeriksaan Sinareks lanjutan akan menentukan apakah selang udara dapat dilepas. Martin baru dapat melakukan perjalanan pulang ke Eropa dengan didampingi tim setelah kondisinya dinyatakan aman. Aprilia Racing telah berkonsultasi dengan tim dokter di Rumah Sakit Umum Hamad, serta Angel Charte, Direktur Medis MotoGP, dan Franco Prona, Direktur Medis LifeNet Healthcare, mitra resmi Aprilia Racing, guna memastikan bahwa sang pebalap mendapatkan perawatan terbaik, yang menjadi elemen krusial untuk pemulihan fisik dan mental yang sempurna. Setelah melewati tahap pengobatan intensif, Jorge akan menjalani proses pemulihan yang diawasi ketat oleh tim medis. Proses ini mencakup terapi manajemen nyeri, fisioterapi pernapasan, dan pemantauan sistem kardiovaskular secara terus-menerus. Informasi lebih lanjut akan disampaikan jika ada perkembangan signifikan. Sementara itu, Lorenzo Savadori akan menggantikan Jorge Martin di Grand Prix mendatang di Jerez de la Frontera. Terima kasih dari lubuk hati terdalam untuk semua yang telah mendukung saya. Beberapa hari terakhir ini sangat sulit, tapi sekarang saya mulai bisa bergerak sedikit dan merasa lebih baik, meskipun rasa sakitnya masih cukup hebat, ujar Jorge Martin. Saya ingin berterima kasih kepada Aprilia, para penggemar saya, dan semua orang yang telah membantu saya. Saya akan terus berjuang untuk menjadi salah satu yang terkuat sepanjang masa, tambahnya. Sementara itu, Angel Charte, MotoGP Medical Director mengatakan, juara dunia MotoGP 2024 itu masih berada di unit perawatan intensif Rumah Sakit Hamad. Proses pemulihan akibat cedera yang dialaminya menunjukkan perkembangan yang baik. Prosedur pemasangan selang pada dada untuk hemopneumothorax berjalan lancar dan rasa sakitnya juga bisa dikendalikan meskipun ia mengalami patah tulang rusuk. Saat ini, ia harus melanjutkan proses pulmonary drainage, yaitu mengeluarkan udara dari paru-paru hingga 90%, ungkap Angel Charte. Setelah itu, ia membutuhkan beberapa hari sebelum dapat dipindahkan menggunakan pesawat medis ke rumah sakit kami. Saat ini, kondisi mental Jorge juga terlihat ceria dan kuat. Kita harus memberinya waktu hingga proses klinisnya tuntas agar ia dapat dipindahkan dengan aman, tuturnya. Sementara itu Sobat Duta Balap, pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, berambisi hentikan dominasi Marc Marquez di MotoGP Spanyol 2025. Marquez sendiri diketahui sulit dibendung pada musim ini. Bahkan, Bagnaia sendiri harus kalah saing dari sang rekan setimnya tersebut.
Marquez terus meraih kemenangan dan berjaya di pentas MotoGP. Banaya dalam kepercayaan diri tinggi menjelang MotoGP Spanyol 2025. Tak ayal, dia berani pasang target tinggi. Banaya sendiri diketahui menang beruntun dalam 3 musim terakhir di lintasan balap itu. Sedangkan, The Baby Alien julukan Marc Marquez, dia sedang dalam momentum positif di musim ini. Marquez berhasil memenangkan 3 dari 4 seri balapan awal MotoGP 2025. Oleh karena itu, Banaya mempunyai tugas berat di sirkuit Jerez. Saya telah meraih banyak hal di sini, di Jerez, dalam 3 tahun terakhir dan saya senang bisa kembali ke GP, kata Banaya dikutip dari Crash, Kamis, 24 April 2025. Pada musim 2024, Banaya harus bersusah payah memenangkan balapan di sirkuit Jerez. Dia bertarung hebat melawan Marquez yang saat itu masih membela Gresini Ducati. Terlepas dari itu, Banaya percaya diri menatap MotoGP Spanyol 2025. Pembalap asli Italia itu yakin bisa meraih hasil positif dan menghentikan dominasi Marc Marquez. Kami selalu sangat cepat di sirkuit Jerez dan telah mencapai hasil maksimal dalam beberapa musim terakhir, ujar Banaya. Di Qatar, kami berhasil melewati akhir pekan yang setelah kualifikasi tampak sangat rumit. Podium penting lainnya dan sensasi berkendara yang semakin baik, lanjutnya. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan seri balapan MotoGP Spanyol 2025 yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Balapan kelima musim ini itu akan digelar di sirkuit Jerez, Spanyol pada Minggu, 27 April 2025. Pertarungan sengit antara Banaya dan Marquez diprediksi akan kembali tersaji dalam balapan itu. Apalagi, keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Pembalap Gresini Racing, Parmin Aldeguer mengungkap sisi enaknya berada di satu tim dengan adik Marc Marquez, Alex Marquez. Berada di Gresini Racing membuat Parmin Aldeguer menjadi rekan setim Alex Marquez. Meski begitu, Parmin Aldeguer mengakui bahwa mereka bekerja masing-masing. Hal itu diungkapnya saat ditanya dalam sebuah wawancara terkait apakah dirinya dan Alex kerap berbagai informasi soal motornya. Seringkali, setiap orang melakukan hal mereka sendiri. Memang benar bahwa dalam balapan di luar Eropa, kami makan bersama, berbagi kantor, dan bahkan mungkin mendiskusikan ban mana yang akan digunakan untuk balapan, ungkap Parmin Aldeguer. Meski biasanya fokus pada urusan masing-masing, rookie Ducati itu tak menampik bahwa Alex kadang membantunya. Tak cuma Alex tapi saudaranya, Marc Marquez juga kadang ikut memberi solusi pada Aldeguer. Pasalnya duo bersaudara itu kerap kali bersama, dan berkat saran mereka keraguan Aldeguer pun teratasi. Ya, dan dia menjelaskannya dengan tulus padaku, jawab Aldeguer saat ditanya bisa ada masalah dan ia bertanya pada Alex. Sama seperti Marc, karena mereka hampir selalu bersama. Hampir setiap kali saya berbicara dengan Alex, Marc selalu bersamanya. Mereka satu. Jadi, keraguan saya diselesaikan oleh dua orang itu, oleh pemimpin kejuaraan dan pemilik posisi kedua, bayangkan itu, terang Parmin Aldeguer. Pembalap rookie itu tampaknya mendapatkan banyak manfaat berada di satu tim dengan para pembalap teratas di posisi klasemen. Terlepas dari bagaimana duo Marquez membantunya, Aldeguer mengawali musim MotoGP dengan finish di posisi ke-13 pada MotoGP Thailand. Ia kemudian mendapatkan posisi finish ke-16 pada balapan utama di Argentina dan tak menyelesaikan balapan di Amerika. Tapi, ia mulai menunjukkan hasil positif di Qatar. Di seri tersebut, Aldeguer berhasil finish di tempat ke-6 sebelum akhirnya naik ke posisi ke-5 setelah Vinales mendapatkan penalti. Nah sobat duta balap semua, sampai juga kita di ujung video ini, like video ini, share di media sosial sobat duta balap semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fi rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakarotil maut, wa najata minan nar, wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.